Halo, selamat malam semuanya nih. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat ya. Jadi, selamat datang di Live Mobile Program Mastery. Jadi, ini bisa dibilang episode perdana dengan konsep baru. Karena setelah beberapa bulan kemarin kan kita live-nya gabungan nih dengan kelas-kelas lain di Content Academy. Nah, sekarang kita akan coba balik lagi nih dengan format yang seperti biasa, tapi dengan konsep yang baru. Nah, jadi malam hari ini kita spesial ngundang bintang tamu nih, teman-teman. Jadi ada Davi Muammar dari tim Sekreatif nih. Jadi buat teman-teman yang belum tahu Sekreatif, itu salah satu akun sosial media yang ngebahas tentang fotografi dan videografi juga, selain juga dari komputer dan juga di HP, mereka juga sering ngebahas tentang pengetahuan atau fact-fact soal dunia videografi dan fotografi. Jadi malam hari ini kita bakal ulik-ulik nih sama bintang tamunya soal gimana sih rahasia bikin konten dengan menggunakan HP di sosial media mereka dan bisa grow sampai sejauh ini baik itu di TikTok maupun juga di Instagram. So, selamat malam buat Bli Davi nih. Gimana kabarnya? Selamat malam Beli, aman banget. Sehat-sehat terus, aman. Asik, aman-aman. Buat Davi sama juga Hendro, semua awal juga nih, selamat malam juga buat kalian sudah hadir di sini. Dan untuk Yuda di sini sedang dalam perjalanan ya teman-teman. Jadi kemungkinan bakal menyusul nanti untuk join live-nya. Oke, kita langsung aja nih mulai teman-teman. Jadi untuk malam hari ini kan kita ngebahas soal gimana sih tips dan trik produksi konten dengan menggunakan HP biar hasilnya bagus dan jernih. Jadi aku mau tanya dulu nih sama Bu Davi nih. Boleh dong diceritain sedikit nih untuk perjalanannya gimana bikin konten di sosial media dan membangun akun kreatif. Udemy ini yang mana yang Udemy ini? Udemy. Lagi OTW katanya, tunggu dulu. Oh enggak, Davi, silakan. Oke, terima kasih Beli Adit. Mohon izin Bang Hendro sama Bang Al. Dari saya sendiri, perkenalan dulu, saya Davi Muammar dari Sekreatif, foundernya Sekreatif. Dan ini ya, awal mula bikin konten di sosial media, khususnya di Sekreatif ya. Sebenarnya kalau awal mulanya sendiri sih di tahun kemarin, April 2021, kebetulan tahun kemarin kan aku keterima SNMPTN tuh. Jadi sekitar 5 bulan benar-benar kosong, nggak ngapa-ngapain. Nunggu masuk kuliah lah istilahnya. Iya. Jadinya karena kosong, aku coba nih manfaatin buat hal yang membangun, yaitu Create Kreatif ini. Create Kreatif ini sesuai dengan hobiku sih yang selalu aku tekunin tahun-tahun sebelumnya, yaitu bisnis. Karena sebelumnya aku juga pernah join agensi kreatif di Surabaya juga, dan hobi selanjutnya itu videografi. Dan kreatif ini memang awalnya cuma berdua, aku sama temanku doang. Dan niatnya sih waktu itu cuma ngisi waktu luang sih, ngonten-ngonten ya, nggak ini aja santai-santai gitu. Tapi setelah beberapa kali ngelihat kayak harusnya serius nih, bisa serius kayak juga sempat baca bukunya Napoleon Hill yang judulnya itu Think and Grow Rich kalau nggak salah. Dan itu Napoleon Hill tuh bilang kalau ngelakuin sesuatu jangan setengah-setengah gitu ya, harus 100% lah, benar-benar 100%. Nah, dengan membawanya keterampilan bisnis dan skill videografi ini, ya aku cobalah buat bangun kreatif sekaligus belajar, learning by doing gitu kan, sebagai digital media kreatif yang niche-nya sendiri di bidang videografi dan editing. Dan ada juga subnya kreatif kalau teman-teman tahu, yaitu project sebagai advertising agency dan production house gitu. Dan kreatif juga ini lagi open recruitment, jadi teman-teman sabi kalau misal mau coba-coba gitu kan buat bikin konten di sosial media sih, buat sekarang terus berjalan sampai sekarang, dan pastinya bakal ada konten-konten menarik dan campaign yang seru dari Kreatif. Dan diusahakan nanti Kreatif bakal collab gitu ya, biar seru juga dan asik membangun relasi gitu. Itu sih kalau dari aku. Siap, mantap nih. Jadi buat teman-teman ya, sedikit fun fact nih. Jadi dari Sekreatif sendiri kan sekarang sudah cukup besar ya akunnya dan lagi open recruitment. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya memang tertarik nih untuk produksi konten di sosial media ataupun terjun di dunia sosial media nih untuk ketemu dengan relasi ataupun juga untuk produksi konten, teman-teman boleh banget cari di akun Instagramnya Sekreatif. Di sana udah disediain pengumuman lebih lanjutnya soal
gimana untuk open recruitment-nya. Jadi teman-teman bisa ikuti dan siapa tahu berjodoh nih. Jadi bisa collab sama Davi di sini atau juga tim sekreatif yang ada di sana kayak gitu sih. Oke. Jadi menarik banget nih buat teman-teman. Jadi dari ceritanya Davi tadi kan dibilang bahwa pada saat masuk mau ke perguruan tinggi, kemudian juga ada jeda waktu yang cukup panjang ya bisa dibilang ya. Jadi untuk memaksimalkan waktu juga daripada gabut ya bisa dibilang, daripada tidak menghasilkan seperti itu. Jadi akhirnya mulailah terjun di sosial media untuk bikin konten seperti itu. Nah, aku mau tanya lanjut nih lagi nih. Aku kan bisa dibilang kan cukup ini ya, selama pandemi kan, menemukan akun-akun baru nih termasuk dengan si Sekreatif ini. Nah, pertama itu aku tertarik soal pada saat itu kalau nggak salah ada tutorial tentang HP ya, tentang editing konten di HP. Kalau nggak salah itu apa ya? Udah cukup lama waktu itu dan dari sanalah tertarik, oh ini keren nih, auto follow nih, nontonin konten-kontennya bahkan sampai sekarang, wah udah gede banget nih akunnya. Jadi aku pengen tahu nih sebenarnya kayak boleh dong diulik sedikit kayak apa sih yang biasa dipersiapkan sama di Davi ataupun dari tim kreatif sendiri saat mau bikin konten dengan menggunakan HP. Apakah misalnya nih setelah mau bikin konten dengan HP, adakah alat penunjang atau misalnya gear-gear yang dibutuhkan untuk bikin konten dengan menggunakan HP? Boleh dong di-share. Oke. Jadi pertanyaannya itu adakah apa yang perlu dipersiapkan ya Beli ya? Dan adakah alat penunjang ya? Oke. Kalau buat alat penunjang sendiri ada, kalau buat HP ya sekitar ada 4 sih kalau aku yang pakai gitu. Dan disclaimer dulu, ini aku coba bahas alat penunjang buat bikin konten di studio atau di kamar kayak gini. Bukan konten travel atau sejenisnya gitu kan ya. Oh ya. Dan tipsnya ini kalau HP sendiri memang butuh disaranin ada alat penunjang, jadi nggak HP aja. Jadi di sini aku coba bagi dua, yaitu penunjang visual dan penunjang audio. Yang pertama itu HP sendiri. Kalau aku sendiri pakai 2 HP ya. Kalau Android itu pakai Realme 3. Sama tim Realme 3. Kedua itu tim Realme 3. Ngeliatin HP tuh refleks tuh. Wah, dicari tuh sama Al. Waduh, ternyata sama-sama Realme 3 juga nih, Al sama Davi. Oh, tuh, udah dilihatin tuh. Ya, Realme 3 nih ya, sama ya. Sama nih ya. Tapi Realme emang keren. Aku Realme 5. Realme 5 tuh, waduh. Berarti pada tim Realme nih semua ya, waduh. Nah, bentar. Ini Davi kayaknya ada gangguan sinyal. Adit, tim apaan Bang Adit? Kenapa? Tes. Maaf Beli, nge-lag. Oh iya, nggak apa-apa. Biasa wifi kos-kosan. Oke. Si Al nunjukin Realme juga tuh, tim Realme juga. Oh, Realme 3. Oke. Kalau buat HP itu ya, dan alat yang kedua yang menurutku buat mendukung kualitas visual dari HP yang ini senjata penting yang menurutku penting banget. Sudah aku katakan tadi, kalau ngonten pakai HP itu, kalau cuma pakai HP itu rasanya kurang gitu kan ya. Dan solusinya adalah lighting gitu. Yang sering sering ada tutorialnya di kontennya Beli Adit, kontennya Bang Al gitu ya. Oke, kalau lighting sendiri aku pakai 3 lampu. Yang pertama itu softbox, harganya sekitar 200 ribuan ya di e-commerce gitu. Cari yang murah-murah aja sih gitu. Yang penting bisa maksimal. Dan selanjutnya ada lampu LED light kayak di belakang nih. Oke. Itu 100 ribuan lah. Dan buat fill light-nya aku pakai ini guys. Nah, ini dia. Ini lampu DIY 20 ribuan lah buat fill light gitu. Dan ini mantep sih. Ini. Cocok ya dengan namanya sekreatif ya, kreatif ya. Ya coba buat sekarang sih memang coba manfaatin dulu yang ada, karena ya nantilah kali ada brand masuk atau gimana gitu kan, oke. Gitu. Amin, pasti ada nanti nih. Mungkin bisa di notice nanti. Ya, yang penting tuh bukan bagaimana seberapa mahal alatnya, yang penting kita maksimalin alat yang ada gitu teman-teman.
Dan selanjutnya itu yang alat ketiga, tripod ya. Sebenarnya ini opsional karena kalau aku ngonten pakai HP itu kadang ya pakai tripod, kadang juga aku sanggain ke barang-barang lain gitu kan. Kalau tripod sendiri aku pakai ini tripod Takara. Ini mantap sih. Ini Tripod harganya, legend. ya harganya 500 ribuan. Tripodnya keren itu. Tripodnya keren. Takara ya? Iya bang. Ini kalau nggak salah 500 ribuan tapi kayak harga-harga sejutaan gitu. Dan Iya. Rata-rata yang kayak gitu emang 500-an sih. iya, worth it sih buat nonton. Tuh, bisa pakai HP juga, bisa pakai kamera itu. Dan selanjutnya adalah penunjang audio ya, mic ya. Dan kualitas suara ini dapat kita ketahui ya penting banget buat kita utamain karena orang tuh bakal toleransi kepada videonya jelek tapi kualitas audionya bagus gitu daripada kualitas audionya jelek daripada kualitas visualnya bagus banget tapi audionya jelek gitu. Tapi kalau bisa ada jalan tengahnya, kualitas visual bagus, audionya bagus, ya kenapa enggak gitu kan ya. Jadi kalau misalnya audionya jelek tuh, kalau misal di Reels atau di TikTok pasti orang-orang 5 detik kemudian bakal gebetah, pasti scroll gitu kan ya. Kalau audio sendiri aku pakai mic biasanya kalau teman-teman lihat di konten kreatif pakai mic HP. Ya Mantap. Aku manfaatin HP memang ada sih mic condenser, aku ada mic 1000 watt BM800. Tapi kalau buat aku harus deket banget tuh. Suaranya baru BM800 ini enak gitu. Jadi buat sekarang enaknya pakai mic pakai HP itu. Jadi gitulah, dan mungkin kedepannya bakal invest mic condenser sih. Tapi ya seperti yang aku katain tadi, selagi ada coba maksimalin yang ada dulu gitu. Benar. Terus beli jadi ada 4 ya berarti ya. Ada HP itu sendiri, lighting sama tripod dan mic gitu. Nah, mantap nih buat teman-teman. Boleh dicontoh nih untuk tipsnya. Jadi selain dari handphone, teman-teman kalau misalnya udah bisa mempersiapkan lebih untuk propernya, bisa disiapkan nih yang pertama untuk lighting, kemudian juga tripod, kemudian juga yang terakhir dibilang itu adalah mikrofonnya. Nah, kebetulan nih aku juga Mau nanya. Boleh nanya nggak? Tapi kalau dulu nih ya, sebelum pakai yang proper itu pakai apa? Misalkan kayak buat tripod, dulu gantinya pakai apa? Pernah gitu? Ayo. Oh, pernah lah. Dulu sebelum pakai tripod tuh pakai ini. Kayak gelas gitu loh, gelas terus diginiin. Sama. Jadi kan berdiri dia. Ini gue pakai ini. Gue sampai sekarang pakai ini. Iya, jadi kan berdiri tuh bang, kayak pakai gelas ya. Pokoknya yang pas buat HP-nya. Iya, benar. Berdiri tuh. Dan bisa di setting kayak gini, jadi aman. Iya. Benar. Kalau gue dulu biasanya pakai ini kan, buku ditumpukin terus taruh dekat tembok, lalu langsung taruh HP ya gitu. Ini buku nih ditumpuk terus dia kayak gini. Gitu. Nah, isi. Oh, tuh dari Katri juga tuh, pakai buku Sabi ditumpuk. Sabi. Berarti kita sama-sama ini ya, udah punya trik sendiri ya. Jadi dari Davinya pakai gelas, Alda juga pakai buku, kemudian juga ini Katri juga bilang pakai buku. Aku sendiri juga pakai botol minum ditaruh gitu. Sampai sekarang juga pakai botol minum. Karena kalau aku sendiri sih jujur ya pakai tripod belum bisa nemuin angle yang pas tingginya gitu. Jadi karena kebetulan di botolnya ini ukurannya pas gitu. Jadi kayak tingginya pas, aku tinggal taruh, udah clear, jadi tinggal pakai botol aja. Sih menarik banget nih buat teman-teman buat peralatan yang gunakan sama Bridavi kemudian dari tim kreatif untuk bikin kontennya. Nah, kemudian lanjut nih, kalau misalnya teman-teman nanti kalau mau ada pertanyaan sama Bridavinya atau juga sama kita boleh banget langsung tulis di kolom chat, atau kalau misalnya teman-teman mau speak langsung nih, nanti bisa raise hand, kita kasih akses untuk open mic. Oke, nah kita sambil nunggu teman-teman yang mau nanya atau mau yang raise hand, kita lanjut lagi nih. Jadi
kan tadi udah dijelasin nih dari perjalanan membangun akun kreatif, kemudian juga peralatan yang digunakan, gear-gear yang digunakan. Nah, sekarang bisa kita gini nih, masuk ke istilahnya kita mau bikin konten di sosial media. Kita langsung masuk ke istilahnya ke topik pembahasannya nih. Nah, jadi kan kita biasanya bikin konten di sosial media ya. Kita nggak mau munafik gitu lah. Jadi kayak kan kita nggak semua pasti punya HP yang mumpuni ya gitu. Kadang-kadang kan ada HP yang teman-teman sekarang mungkin biasa-biasa aja atau misalnya HP kentang lah bisa dibilang istilahnya kayak gitu. Nah, tapi teman-teman jangan takut, jangan berkecil hati, kan pasti ada berbagai jalan nih untuk bikin video yang jernih dan kualitas yang bagus meskipun dengan menggunakan handphone kayak gitu. Nah, kalau dari tim sekreatif sendiri dari Bidavinya nih, ada nggak tips kalau dari kalian itu gimana untuk memaksimalkan dari handphonenya itu supaya nanti hasil rekaman videonya jadi lebih jernih dan juga lebih bagus kayak gitu. Oke. Oh, menarik banget ya. Karena merekam HP biar hasilnya bagus dan jernih gitu ya, Beli ya. Oke. Kalau dari aku sendiri sih pengalamanku ya. Yang pertama, kalau rekam pakai HP, pastinya di-lap dulu lensanya. Bener. Ini apa ya, hal kecil sih, tapi kalau di-lap tuh jadi kayak bener-bener biasanya kan ada orang pakai kacamata ya, kalau nggak di-lap kayak burem, pas di-lap kayak kacamatanya baru gitu, matanya baru gitu kan. Itu di-lap dulu dan bisa pakai kayak apa, kain khusus buat lensa, dan kalau nggak ada sih lap kacamata, dan kaos juga nggak apa-apa, coba cari kaos yang kainnya halus gitu ya. Jadi kan biasanya kalau di lensa tuh ada bekas sidik jari ataupun minyak gitu kan, jadi bisa dibersihin dulu. Dan yang kedua, sama halnya tadi yang sempat aku sebutin, yaitu lighting. Ini penting banget. Kalau pencahayaan kita bagus gitu, lighting kita proper, apapun merek HP kita, itu bakal kelihatan mahal gitu teman-teman. Jadi enak banget dilihat gitu kan kalau pencahayaannya proper. Jadi audiens tuh betah buat nonton konten kita gitu. Yang ketiga itu apa ya? Coba hindari ini sih zoom. Kalau misalnya kita konten tuh kan, kita kan sering ngezoom gitu ya, ngezoom gitu kayak zoom. Nah ini kan sebenarnya kalau di HP itu kan digital zoom ya, bukan optical zoom. Jadi kayak di lensa kamera itu kan optical zoom. Jadi kalau digital zoom itu kalau kita ngontennya sambil ngezoom itu ya aman sih, cuman biasanya tajamnya tuh berkurang gitu. Nah itu bisa diperhatiin. Itu sih coba kalau misalnya biar bagus dan jernih ya 3 itu tadi sih. Coba ngelap lensanya dulu, terus pakai lighting, terus hindari zoom dari HP-nya. Nah, teman-teman bisa diikutin tuh tips-tipsnya tuh. Jadi biar mau HP apapun, mau hal misalnya kalau teman-teman masih ragu, HP ku kentang nih, kok bisa gini nih. Jangan takut, coba aja ikutin dengan 3 tips tadi itu, jamin nanti hasilnya jadi lebih maksimal dan lebih jernih. Nggak kalah nih dengan HP-HP flagship yang udah ada sekarang kayak gitu. Oke, setelah tips tadi nih untuk bikin video jernih dengan menggunakan HP. Nah, kan udah selesai ngerekam nih, udah bikin videonya, kemudian juga istilahnya udah semua nih selesai dilakukan untuk proses produksinya. Nah, sekarang kita coba nih ulik sedikit untuk di proses editingnya nih, untuk proses pasca produksinya. Nah, kalau dari tim kreatif sendiri nih, kalau dari Bidavinya nih, berapa lama sih dibutuhkan waktu dari proses editing sampai jadi satu konten yang benar-benar jadi atau siap diupload? Jadi berapa lama sih proses untuk pembuatannya, dan ada nggak tips yang bisa dilakukan atau yang biasa dilakukan dalam saat proses editing biar menunjang nih, biar hasil videonya jadi lebih maksimal? Oke, ya menarik banget ya. Kalau perihal editing nih, kalau berapa lama buat editing konten kayak 55 seconds gitu, sekitar 30 detik sampai 1 menit, mungkin aku butuh sejam 2 jam lah maksimal kali ya. Tapi karena aku masih mahasiswa ya, dan teknik yang tugasnya lumayan, biasanya aku ngedit sih nyicil-nyicil gitu. Jadi nggak kayak 2 jam ngedit gitu, nggak. Jadi kalau misalnya sebelum tidur coba aku edit, kalau lagi ada waktu luang coba aku edit gitu. Dan tipsnya pas editing ya, yang pertama coba
cari aplikasi editing yang cocok buat kalian gitu, yang fiturnya itu memenuhi apa kebutuhan kalian. Dan aku yakin kalau buat editing, aplikasi editing kebanyakan udah aman sih, udah memenuhi semua. Dan aku dulu sempat pakai KineMaster, itu oke, aman banget. Tapi sekarang aku coba ganti ke CapCut dan VN. Kalau kata Bang Al, aplikasi haram gitu kan ya. Ya, dulu sempat pakai KineMaster, Power Director juga, dan akhirnya beralih ke CapCut dan VN. Soalnya KineMaster itu kan interface-nya landscape ya, dan aku juga seringnya ngeditnya video vertikal. Bisa sih sebenarnya, cuma lebih ke kenyamanan aja sih gitu. Jadi CapCut dan VN ini buat sekarang nyaman lah buat aku, dan apalagi fiturnya yang segudang, jadi gak merasa kurang banget sekedar ngedit konten Reels dan TikTok. Apa tuh jatuh? Oke. Mantap. Nah, BTW, kenapa Al? Karena kalau misalkan VN sama CapCut tuh kenapa lebih nyaman sekarang, karena udah dioptimalin gitu buat zaman sekarang gitu, kayak misalkan upload reels gitu kan, jadi dia udah vertikal gitu. Iya. Udah optimalin. Daripada KineMaster dia vertikal, tapi kan dia emang sekarang bisa ngedit vertikal gitu kan. Dia masih berbayar, dan itu di lawannya nih ada apa? Ada VN CapCut ya otomatis nggak sih? Harusnya. Iya Bang, benar. Apalagi kayak CapCut tuh, waduh, bingung fiturnya sebanyak itu dan tinggal klik doang. Gila. Dan oke, selanjutnya ya biar editingnya, tips editing tuh coba tentuin workflow-nya teman-teman gitu. Jadi coba cari workflow editing yang sesuai sama teman-teman. Kalau aku sih biasanya contoh nih kalau aku sendiri workflow-nya itu pertama import video mentahnya dulu, audio mentahnya dulu, terus aku satuin video sama audionya, baru aku cut yang nggak penting, terus baru aku coba warnain, color gradation, tambahin b-roll, efek-efek yang perlu, dan subtitle. Sebenarnya buat workflow ini bebas aja sih, sesuai dengan gayanya teman-teman, karena memang ada temanku yang begitu ngedit kayak import gitu, baru langsung color correction, itu nggak masalah. Dan coba tentuin dan temuin, kalau misal cocok sama workflow-nya, pasti ngeditnya tuh sat-set cepet gitu kan, kalau udah nemuin workflow-nya gitu. Dan yang ketiga, tips ketiga itu pas editing tuh background musik ya. Jangan sampai, ini yang sering aku temuin sih, background musiknya tuh lebih kenceng daripada volumenya gitu. Jadi jangan sampai background musiknya ini lebih kenceng daripada volumenya. Karena kita pakai mic gitu, voice-nya kita jelas gitu, dan itu percuma gitu kalau kita pakai mic tapi di editing background musiknya kita gedein. Jadi coba hindari ini gitu. Itu sih ada 3 tips buat editing. Nah, itu sederhana tapi kalau diterapin bisa cepat sih kalau ngedit. Coba pertama itu coba cari aplikasi yang cocok buat teman-teman, dan workflow editing coba cari yang nyaman, yang sesuai, yang cocok, dan background musik yang enggak kegedean gitu. Asik, mantep nih dari tipsnya nih. Nah, mungkin sedikit nyinggung ya soal untuk volume back sound dengan voice over ya. Mungkin bisa dikasih tips nggak kalau misalnya back sound yang kalau menurut dari tim kreatif sendiri biasanya itu lebih cocok misalnya nih kalau audionya kayak ini, misalnya lagunya yang terlalu apa ya bisa dibilang ya. Kalau lagunya rame banget itu maksimal volumenya ke berapa sih? Terus kalau misalnya lagu yang slow-slow itu cocoknya di volume berapa sih? Oke, kalau misal ukuran volume angkanya ya, aku sih nggak ada patokan sih. Kalau kadang kan kalau di HP tuh tinggal geser-geser. Kalau aku sih sepasnya aja, dan pasnya itu aduh bingung sih kalau jelasin pasnya. Yang penting suara kalian udah kedengeran jelas, dan background musiknya itu cuman buat ambience aja, kayak pengisi aja lah. Jadi jangan sampai background musiknya itu mengganggu suara kalian gitu. Jadi suara kalian tuh kan ada pesannya gitu kan ya. Jadi biar tersampaikan dengan jelas gitu. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan masuk nih dari Kak Marianti Mamenko nih. Bang Al dan Kak Adit dan Bidavi juga nih, kenapa ya kalau aku ekspor video setelah diedit dari aplikasi CapCut, tapi itu mentok di 99%. Nah, terus itu solusinya gimana ya? Apakah karena memori handphonenya penuh?
atau harus di restart dulu? Oke, nih gue mungkin mau jawab sedikit. Biasanya kalau misalkan 99% gagal itu bisa jadi dari handphonenya itu emang lagi nggak support atau memori lagi penuh, atau misalkan RAM-nya juga lagi penuh juga gitu. Jadi kalau bisa sebelum ekspor kita itu hapus semua dulu nih aplikasi-aplikasi yang lagi jalan. Jadi cuma si CapCut-nya aja sendiri. Dan kalau bisa lihat lagi storage kita apakah emang kepenuhan. Karena kalau kepenuhan bisa error kayak gitu. Itu wajar banget sih. Terus kalau misalkan ternyata storage aman, RAM aman, coba cek software CapCut-nya gitu. Apakah emang lagi error atau kakak tuh bisa di ini loh hapus cache, apa sih ngomongnya cache. Hapus tuh tadinya dihapus. Habis itu kalau bisa sambil di reset juga aplikasinya. Gitu. Tapi resetnya jangan reset ini ya, reset awal gitu. Nanti kalau reset awal nanti malah kehapus editannya. Gitu. Coba dulu apakah tadi udah ngomongin sudah dicoba. Nah, mungkin dari Davi ada mau nambahin? Oke, kalau dari aku sendiri nggak ada pengalaman 90 ini sih error gitu. Jadi coba diterapin apa yang tadi dikatain Bang Al, Sabi tuh dicoba. Tuh. Nah, oke. Nah, aku mungkin nambahin sedikit ya, karena aku juga pernah ngalamin ternyata. Jadi kalau dari aku sendiri sih pengalamannya itu karena biasanya mungkin pernah nggak nyadar kalau misalnya kita ngedit video di CapCut kan, karena aku juga walaupun memang basicnya ke VN ya, tapi sekarang udah mulai juga nih kombinasi editnya dengan pakai CapCut. Nah, kalian mungkin nyadar nggak kalau misalnya kita ngedit video itu kan biasanya masuk ke project nih, biasanya di bagian awal-awal sini kan, ini nggak kelihatan ya, nggak biarin. Jadi kayak kalau kita buka aplikasi CapCut itu kan biasanya ada nih, kalau ada project-project yang udah kita buat kan masuk di sini. Nah, kadang-kadang itu juga yang bikin nge-lag tuh, jadi kayak datanya itu masih kesimpan di sini gitu. Jadi selain udah dibersihin cache-nya tadi yang dibilang sama si Al, kadang juga di sini memang belum kehapus gitu loh. Jadi kayak apa ya bisa dibilang ya. Jadi kayak sedikit banyak mempengaruhi kinerja dari aplikasinya gitu. Jadi kalau memang udah nggak dipakai lagi nih untuk project-project editannya, mungkin bisa dihapus juga sekalian sama cache-nya tadi supaya biar apa ya, biar kinerja dari aplikasinya juga lebih maksimal sih kayak gitu. Oke, nah ini ada yang masuk lagi nih dari Kak Bilal nih. Nah, abang-abang semua mau tanya dong. Aku udah pakai lighting yang proper nih dan yang cukup, tapi kamera masih agak buram atau noise. Nah, itu gimana ya? Menarik nih pertanyaannya. Ini mungkin bisa jadi apa ya? Bisa dibilang ya, istilahnya masalah sejuta umat gitu. Jadi kayak udah proper tapi loh, kok masih gini, kok masih gini gitu. Nah, mungkin dari Al sendiri atau dari Davi sendiri mau jawab duluan silakan. Nanti kita akan saling gini juga sharing-sharing. Kalau misalkan udah lighting yang cukup ya kalau misalkan emang udah benar proper dan emang udah cukup bagus, kenapa masih kayak kelihatan buram sama noise? Mungkin lu nggak bandinginnya sama kamera yang benar-benar kamera proper gitu kali. Jadi kelihatannya kayak pas kita bandingin kok yang di handphone malah lebih buram ya. Ya jelas karena kalau misalkan di handphone itu sensor kameranya nggak segede dari kamera yang proper gitu. Misalkan mirrorless, DSLR, tetap aja bakalan bagus DSLR kalau misalkan kita udah pakai lighting. Nah, yang penting pakai itu udah pakai lighting yang proper dan pakai handphone. Sebenarnya kalau misalkan hasilnya kayak gitu ya emang segitu maksimalnya. Yang penting kita udah maksimalin dah dari syutingnya gitu. Jadi kalau misalkan dibandingin sama kamera yang profesional kayak gitu ya emang gak akan mirip. Itu sih. Ya. Ya, kalau dari aku sendiri sepakat ya sama Bang Al ya. Kalau kita harus memang sadar dulu kalau kualitas HP memang ya bisa ngalahin kamera, tapi kalau buat HP-HP yang ya mungkin kayak Android gitu ya, mungkin memang kita nggak ini, memang sadar dulu kalau misalnya beda kalau mau dibanding sama kamera. Jadi kalau misalnya sudah lighting kita proper, udah aman gitu, setidaknya kita udah maksimal di situ gitu, teman-teman.
Tuh. I see. Nah, kalau aku dari sendiri sih membantu ya untuk nambahin jawabannya dari si Al juga dan dari Bli Davi-nya sendiri. Nah, memang benar yang pertama itu kan masalah sensor kamera handphone itu kan sedikit bisa dibilang kan berbeda dengan sensor kamera yang profesional karena kan lebih kecil juga karena mengingat handphone kan ukurannya kecil kayak gitu. Nah, kemudian untuk proper masih agak buram atau noise, mungkin gini sih kalau dari aku sendiri pengalaman itu mungkin ada cahaya tambahan yang agak mengganggu kayak gitu. Semisal kayak ini misalnya, kayak aku kan istilahnya udah ada setup kayak gini nih. Tapi kalau kalian perhatiin di layar di sini itu pasti ada kayak shadow di sini kalau nggak salah. Nah, ini kan ada shadow ini. Ini sebenarnya agak mengganggu sih gitu. Jadi kalau misalnya memang masih rada mengganggu untuk cahaya pengganggu itu, mungkin bisa diblok dengan cara ditutup sementara dulu, misalnya pakai yang kedap cahaya lah, misalnya kayak kain atau apapun itu. Jadi istilahnya pada saat bikin video itu jadi lebih bagus dan apa ya bisa dibilangnya. Jadi buramnya itu berkurang gitu. Jadi biar lebih fokus ke objeknya juga dan lebih bagus. Gitu sih. Oke, terima kasih. Semoga membantu aku nanti aku coba. Siap, Kak Mariati. Nah, ini ada Kak Aymar juga nih. Jadi nanti sambil kita sharing session sama Bli Davi-nya, teman-teman juga kalau mau nanya feel free banget langsung aja nanti kita akan bahas sambil live-nya berjalan. Oke. Jadi dari Kak Aymar nih. Oke, abang-abang semua mau tanya nih soal konten yang gua amati selama ini. Kok konten tutorial itu sedikit ya untuk endorse atau pemasukannya, sedangkan akun-akun sensasi atau yang gabut-gabut gitu, itu malah lebih banyak. Apa emang akun tutorial itu kurang diminati atau bagaimana ya? Wah, ini menarik nih dari jawab pertanyaan Kak Imar nih sebagai content creator yang kita ya bisa dibilang kita bertiga atau teman-teman lain juga bisa dibilang lebih cenderung ke tutorial ya untuk saat ini gitu. Jadi siapa mau menanggapi dulu mungkin dari Bli Davi, Al atau mungkin teman-teman lain juga kalau misalnya ada pendapat boleh banget didiskusiin juga di sini. Oke, coba dari aku dulu ya. Yuk. Kenapa kok konten tutorial itu sedikit untuk endorse dan pemasukannya daripada akun-akun sensasi atau gabut gitu. Jadi kita harus tahu dulu memang pasarnya Indonesia itu memang sedikit ya buat konten edukasi gitu. Tapi kata siapa endorse dan pemasukannya itu sedikit. Jadi kalau kalian tahu, aku baru dikirimin sama Fantech. Waduh, apa tuh? Nggak tahu apa. Dan itu jangan jadi alasan kita itu buat menyerah gitu, buat konten edukasi ataupun tutorial gitu. Jadi pasti nanti akan ada saatnya kita bakal dapat lah apa yang kita pengen gitu, dan endorse gitu ya aman gitu. Itu sih dari aku. Pasti Bang sama Bli Adit ini banyak nih. Gini. Kalau dari gue mungkin gini. Emang kurang diminati ya? Sebenarnya enggak. Kalau misalkan konten tutorial kalian itu emang baru, new gitu, masih fresh, itu pasti banyak yang minat. Nah, kenapa kalau misalkan kelihatannya di akun kalian itu kurang diminati? Karena udah banyak yang bahas juga di akun-akun lain. Jadi orang pas nontonnya kayak, ini mah udah ada di akun yang lain. Itu sih biasanya. Oke, nah aku coba tanggapi juga ya. Jadi pertama dari Al memang benar ya. Jadi kalau misalnya kayak kita menemukan konten-konten yang baru, itu memang pasti bakal kayak booming kan. Oh, ini kayaknya baru ada di akun ini nih. Udahlah ikutin aja rame nih kayak gitu. Dan memang bisa dibilang berpeluang lebih besar untuk dapat endorsean atau misalnya kerjasama dan lain-lain kayak gitu. Nah, yang kedua balik lagi untuk highlights. Kalau misalnya kontennya udah pernah dibahas, dibikin lagi dengan format yang sama, mungkin memang akan terasa menjenuhkan ya. Jadi kayak, oh udah ada di akun ini, ngapain kesini lagi itu. Tapi kalau teman-teman remake dengan versi yang baru, maksudnya kayak kita punya ciri khas sendiri, atau misalnya kayak istilahnya biar beda lah sama tutorial kayak yang lain gitu. Baik itu dari gaya pembawaan ataupun pengemasannya,
pasti orang itu nggak ngeh kalau itu memang tutorial lama, tapi dikemas dengan gaya yang baru kayak gitu. Jadi contohnya kayak kalau kalian perhatiin nih akun Sekreatif, kalau teman-teman perhatikan ini kan yang sering di depan layar itu kan ada si Davi-nya kan, walaupun memang timnya itu banyak. Nah, kalau teman-teman perhatiin atau cermati, pasti ada ciri khas kayak gini. Kalau kalian perhatiin ya untuk konten dari Sekreatif, welcome to 55 seconds education. Nah, terus kalau si Al, kalau teman-teman tahu kan biasanya kayak apa namanya, so let's go, atau misalnya hasta the Lego kayak gitu. Nah, jadi artinya itu apa ya, teman-teman itu bisa buat ciri khas sendiri. Jadi biar orang tuh kayak, oh keren nih, baru nih gitu. Jadi kayak seolah-olah kayak, oh ini benar-benar konten baru, padahal sebenarnya itu konten lama tapi dikemas dengan gaya yang menarik kayak gitu sih. Nah, terus tambahan juga nih dari aku soal yang tadi masalah endorse-an, aku jujur memang cukup lama juga untuk dapetin endorse, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya, walaupun memang apa namanya, jangka waktunya lebih lama dibandingkan dengan yang sensasi seperti itu. Dan aku juga kebetulan nih webcam, mikrofon dari Fantech semua endorsean. Jadi kita kayaknya bertiga udah dapat endorsean Fantech nih. Jadi teman-teman bersabar aja gitu. Memang semua butuh proses kayak gitu. Jadi teman-teman usahain aja bikin konten yang bagus, yang terbaik. Jadi pasti ada jalannya gitu. Kalau kita memang niatnya baik untuk bikin konten mengedukasi orang, pasti ada jalannya kok. Tenang aja. Boleh nambahin nggak, Beli? Boleh dong. Oke, masalah tadi yang dikatain Bang Al sama Beli Adit itu benar banget ya. Jadi kita harus punya unique point lah, karakteristik. Dan itu sebenarnya bisa kita cari dengan cara kita udah praktek gitu. Aku sih prakteknya memang udah dari dulu 2017 memang benar-benar coba belajar terus cari unique pointku gitu kan. Dan itu memang nggak cepat carinya, dan tapi pasti nanti ada suatu saat oh ini nih unique pointku gitu. Dan itu biasanya yang sering orang tuh bisa kenal gitu. Oh ini pasti bahas video nih gitu. Oh ini pasti Beli Adit nih gitu kan. Itu kalau kita punya unique point, teman-teman. Semuanya pasti butuh proses dulu. Pasti aku juga baru dapat endorse ini baru-baru sekarang. Padahal aku coba dulu nge-YouTube gitu-gitu. Wah gila, itu gak ada yang nonton, ya udahlah gitu. Dan itu buah dari proses, karena kalau nggak ada kemarin-kemarin aku nggak ada yang nonton gitu, dan mungkin aku nggak sebisa kayak sekarang, nggak dapat endorsean, nggak dapat proyek kan gitulah. Pokoknya itu teman-teman, nikmatin aja prosesnya. Ya iya benar banget. Jadi gue namain dikit nih. Boleh nggak? Boleh dong. Boleh lah. Kalau umpamanya kita main di edukasi, emang kalau dari endorse itu bukan yang utama ya kalau kita main di edukasi, tapi kita sebagai konten edukator itu penghasilan utamanya sebenarnya dari produk. Kita kayak produk sendiri yang dijual gitu. Kayak si Al sama Adit itu kan udah punya kelas sendiri dari produk digitalnya. Nah, konten-konten edukator tuh biasanya di situ penghasilan utamanya dari kelas atau dari produk online. Untuk endorse tuh biasanya untuk sampingan aja ya. Dan biasanya kalau konten-konten edukator tuh malah justru endorse-nya dapat lebih mahal dia. Karena endorse tuh bukan yang utama, jadi dia bisa pasang harga yang agak mahal daripada konten-konten kreator yang entertain yang biasanya main cuma untuk yang lucu-lucuan gitu, lebih mahal biasanya rate-nya kita di edukasi ya. Gitu. Jadi teman-teman yang main di tutorial coba deh dipikirin nanti goals-nya setelah akunnya jadi itu apa next step-nya. Jangan cuma ngandelin endorse saja gitu. Coba deh mulai dipikirin monetisasinya kemana nih. Cabang-cabangnya setelah nanti kontennya udah grow kemana nih larinya gitu. Iya. Nah, jadi kalau aku tambahin ya, jadi kalau misalnya di Sekreatif sendiri kan tadi udah dijelasin ya, udah punya istilahnya apa, production house ya, benar ya? Nah, jadi production house itu yang istilahnya nanti untuk apa ya, untuk mendapatkan klien-klien, benar nggak kalau aku misalnya konfirmasi, itu bisa dibilang sebagai sumber penghasilan utama dari teman-teman di Sekreatif? Ya, kalau sekarang benar, Beli. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi selain bikin konten juga untuk naikin naikin kepercayaan audiens. Nah, nanti kan bisa tuh selipin, oh aku ada produk ini nih, teman-teman bisa ikuti atau bisa gunakan jasanya kayak gitu.
Dan lagi yang kita punya keunggulan konten edukasi itu kita ada satu lagi yaitu webinar. Webinar Ya, kan nggak ada. bener banget. Konten kreator yang di entertain itu belum ada ya kalau yang webinar. Ya, benar banget. Jadi, Adit nih numpuk nih webinarnya nih. alhamdulillah. Minggu depan ada IG live, terus ada webinar juga. Gila beli Adit. Jadi mantap. Mantap. Alhamdulillah. Kenceng. Yoi, lu juga kenceng kan baru tadi webinar juga kan? Al tanggal 28 kayaknya webinar lagi deh. Iya, tanggal 28. Gue juga tanggal 28, waduh. Tambah 30 ada lagi. Anjir, padat banget, gak ngerti gua. Lu di mana webinarnya tanggal 28? Mana ya? Unif pokoknya lupa gua dari mana. Gue di baca-baca. Pajajaran tanggal 28. Unpad. Oke. Waduh, saya belum ada nih. Aduh, mana? Ada. Ini kan Sun. ASAP. Sun, bisa. Jadi kayak itu tadi teman-teman benar dibilang sama Beli Hendro kan. Kalau misalnya kita konten edukasi, peluang lebih besar itu justru di webinar gitu. Jadi kadang-kadang ya kalau misalnya teman-teman udah ngonten nih, udah berjalan cukup lama, please cek DM-nya, rajin-rajin cek DM. Karena siapa tahu di DM itu pasti ada yang ngundang, halo selamat siang Kak, konten Kakak menarik nih, boleh nggak saya jadiin pembicara gitu. Itu kadang-kadang DM tak terduga datang loh gitu. DM, email ya Dit ya. Kalau Iya, mau bener lagi nggak ada duit gitu, cek aja DM gitu. Iseng-iseng, ada. Justru kayak misalnya nih sebelum tidur kan, aduh bingung ngapain ya, udah buka DM dah saya. Halo sama, ada yang ngajak webinar ya udah. Itu sih keunggulan yang bisa dibilang kalau teman-teman ke edukasi gitu sih. Nah ini lanjut lagi nih, ada Kak Mariati nih nanya nih. Kak, kalau misalnya nih saya bikin konten bersih-bersih, nah itu lebih bagus bikin ide konten itu kayak gimana ya selain tutorial? Soalnya saat ini masih tutorial aja sih yang aku buat. Apakah ada ide lain dari topik ini untuk dijadikan konten video? Konten bersih-bersih ya. Kalau bersih-bersih, pertama pasti tutorial sih ya. Istilahnya kayak paling utama tuh orang pasti kepikirannya kalau soal bersih-bersih pasti tutorial sih. Kalau aku sendiri mungkin bisa rekomendasiin kalau bersih-bersih itu kan pasti ada Tahu nih. Apa? Jenis-jenis kotoran yang susah dihilangkan gitu mungkin. Nah, itu juga bisa tuh dari Al tuh. Jenis-jenis kotoran apa sih yang susah dibersihin gitu. Nah, lanjut dari tadi Al itu kan, kalau misalnya kotoran ini yang dari level A sampai level E lah bisa dibilang susah dibersihin ini, ada nggak alatnya dipakai? Nah, boleh tuh di-share alat-alatnya apa. Jadi kayak misalnya nih mau bersihin bersihin kain ini tapi nggak hilang-hilang nih nodanya. Oh, aku ada solusinya nih, pakai alat ini gitu. Nah, nanti Kakak ceritain nih storytelling-nya. Oh, alat ini bisa membersihkan ini, caranya seperti apa. Ya, memang sih agak nyambung lagi ke tutorial gitu, tapi kan secara gambaran umumnya mereka bakal tahu kayak, oh ini produk ini loh produk dikenalin nih. Jadi bisa dipakai, oh produknya ini. Dan kalau misalnya kakaknya juga kreatif nih, jualin aja affiliate-nya. Oh, kalau mau beli produknya di bio aku aja gitu. Jadi kayak selain nambah penghasilan juga kan lumayan tuh naikin traffic akunnya kakak kayak gitu sih. Bener nih, coba nambahin ya Beli ya. Yo, monggo lah. Jadi selain tutorial, itu yang bisa bikin ramai ya menurutku ya buat sekarang itu tips, tapi sebelum tipsnya itu ada bridging keluh kesah gitu. Misalnya, waduh kenapa ya kotoran ini nih susah buat di ini. Dan ternyata, saya ternyata dapat kemarin tips dari ini. Ada cairan ini, misalnya dikasih tips gitulah. Dan ada bridgingnya juga, kayak tadi ya keluh kesah biasanya orang itu merasa relate gitu kan ya. Gitu. Jadi selain tutorial ada tips dan trik juga, kita juga ngasih informasi juga di situ. Gitu sih dari aku. Oh, I see. Nah, mungkin kalau kakaknya nih aku bisa kasih contoh ya satu ya. Jadi aku coba share screen dulu sebelum nanti kita ke bedah video nih. Jadi kita coba sambil share screen. Screen-nya udah kelihatan ya? Nah, jadi aku coba kasih contoh ya Kak ya. Jadi
Mungkin Kakak bisa coba ambil referensi ini dari Kak Natasha Dab, jadi Natasha Surya. Kalau ini udah cukup akses juga ya di TikTok, terutama di TikTok nih, akses banget nih Kak Natasha-nya. Jadi dia ngebahas tentang home inspiring, dekor, dan lain-lain, dan bisa dibilang gimana ya, aku enjoy banget nontonnya gitu loh. Jadi kayak seolah kayak aku diceritain sama temen, diceritain sama rekan dekat gitu loh. Oh gini loh, gini gitu. Nah, untuk yang tadi contoh kayak konten bersih-bersihnya itu, aku coba ya. Tadi kayaknya ada konten yang menarik banget, aku sempat scroll. Nah, kayak ini nih misalnya nih, yang vacuum cleaner ya, coba kita play. Dua vakum ini sama-sama vakum basah, tapi fungsi antara satu dan yang lain itu totally berbeda. Jadi better beli yang mana? Nah, vakum pertama yang kalian lihat itu adalah vakum khusus sofa dan kasur. Ini aku lagi mau bersihin sofa aku. Jadi prosesnya sofa ini kayak dimandiin sama air dan sabun lalu disikat. Nah, dengan vakum corong ini menyedot bersih semua air dan sabunnya sampai dia itu kering. Nah, jujur ini tuh jarang dipakai. Aku aja bersihin 1 tahun sekali sofa aku. Wattnya pun gede. Jadi aku tuh lebih prefer untuk manggil jasa aja untuk bersih-bersih seperti ini. Hasilnya memuaskan. Untuk sofa 5 seater cuma 300.000. Menurut aku lebih worth it memanggil jasa daripada beli vakum ini sendiri. Sedangkan kalau vakum basahnya Tineco itu fungsinya nyapu dan ngepel lantai. Jadi dia nggak bisa buat karpet atau kasur ataupun sofa. Nah, ini hampir aku pakai setiap hari untuk bebersih rumah. Dan dia ini portable, wattnya juga kecil. Plus ini bersih keset banget. Ini hasil aku ngepel 1 lantai. Kalian bisa lihat sekeruh apa waternya. Jadi kalau vakum Tineco worth it untuk dibeli sendiri karena dipakai setiap hari. Dua vakum ini sama-sama. Nah, jadi mungkin bisa nih sebagai referensinya dari Kak Mariati nih. Jadi ceritain aja storytelling kayak gini lagi sehari-hari, keluh kesah seperti yang tadi dibilang nih, keluh kesahnya kayak gimana, solusinya gini. Dan nggak apa-apa Kakak kalau misalnya pengen tag brandnya, tag aja siapa tahu kan nanti di notice dapat endorsean atau diajak collab kan lumayan banget kayak gitu. Oh iya benar-benar. Nah nih dari Kak Adi Junior juga ngasih ide nih. Tipe-tipe orang bersihin kamar, perfeksionis, niat doang tapi nggak bersih dan lain-lain itu juga bisa jadi referensi juga nih untuk Kak Mariati ini. Bagus-bagus. Nah ini ada Kak Aymar nih, tapi dari direct message ya ternyata mungkin lupa di switch mungkin. Nah ini dari Kak Aymar ya nih. Kak Adit kan kalau mau bikin konten ini harus ada wajah atau ciri khas suatu konten. Menurut Kak Adit bagus nggak sih kalau kita bikin tutorial pakai muka, tapi sedikit ditutupin gitu, kayak di bagian mata atau mulut, agar jadi unik aja. Itu bakal bagus nggak sih peluangnya untuk jadi content creator ke depannya? Menarik juga sih. Kalau dari pendapat pribadi aku ya, untuk bikin ciri khas itu juga bagus ya. Kalau nggak salah ada content creator yang mungkin agak nyimpang dikit ya. Jadi content creator yang otomotif, kalau nggak salah itu Motomobi, kalau nggak salah namanya Motomobi, koreksi juga kalau misalnya aku salah. Motomobi itu kalau tidak salah dia kan pakai pakai topi, kacamata, sama pakai buff yang segini kan. Nah itu sama sekali nggak pernah ngeliatin wajahnya kan, jadi gitu. Tapi bikin kontennya emang edukasi tentang otomotif, tentang tips kendaraan dan lain-lain kayak gitu. Itu juga bagus banget. Selama nanti pengemasan kontennya, isi kontennya itu bagus dan bisa bermanfaat buat audiens, why not kayak gitu. Mungkin ada yang mau menanggapi lagi. Ya, kalau aku sih sepakat sama Beli Adit ya. Jadi kalau buat nyari ciri khas itu sebenarnya bebas. Mau gimana pun, mau kita make over gimana pun penampilan kita, tapi tetap yang terpenting kontennya kita yang bermanfaat dan bisa ngasih insight ke audiensnya gitu. Dan kalau udah konten kita bagus dan kita punya ciri khas, pasti dikenal gitu. I see, mantap. Nah, mungkin Alan mau nambahin atau Hendro mungkin? Ya, apa tadi pertanyaan, Dit? Kalau misalnya bikin konten itu, misalnya nih, kalau kan kita mau nunjukin wajah, nah boleh nggak kalau misalnya kita nutupin sebagian wajah, misalnya mau tutup pakai masker kayak gini, atau misalnya pakai kacamata gitu, biar nggak bener-bener 100% muka kita gitu loh, jadi biar ada ciri khasnya sendiri. Itu peluangnya bagus nggak ke depan sebagai content creator? Banyak kan konten kreator yang ngasih bikin konten tuh pakai topeng, pakai gini, ciri khas dari penampilannya nggak harus kelihatan muka ya. Dan bikin konten juga sebenarnya nggak harus kelihatan muka kalau emang belum nyaman ya. Bisa pakai footage gitu yang kemarin kayaknya si Yuda pernah bilang kan, untuk konten-konten tutorial
emang dia lagi ngurangin nih untuk monolog di depan kamera gitu. Formatnya kayak yang baru-baru ini, yang sekarang nih kayak modelnya conversation, percakapan, terus konten tutorialnya yang waktu sama Al tuh formatnya dibikin kayak duel gitu. Sebenarnya tergantung kita gimana ngemasnya aja sih. Untuk jadi ciri khas kita sendiri itu perlu riset juga. Dan untuk bisa works atau enggak itu ya dicoba dulu, karena setiap konten kreator itu kan punya audiens sendiri. Jadi works di satu konten kreator belum tentu works di konten kreator lainnya. Jawabannya ya dicoba dulu. Oke, mantep tuh dari Beli Handem. Al mungkin mau nambahin? Sorry gue nggak kedengeran, gue ganti HP gue ini baterainya habis. Aduh, Hilang ini. siap, santuy. Sorry nggak kedengeran gue asli. Oke, santuy. Nah, oke, berarti udah aman ya. Jadi semoga menjawab nih pertanyaannya dari Kak Imar, Kak Mariati, dan teman-teman lain. Oke, karena kita udah ini, wah ternyata udah nggak terasa ya, udah mau sejam nih. Jadi kita lanjut lagi nih teman-teman. Sebelum kita ke sesi bedah akun nih, bedah konten videonya di akun teman-teman. Mungkin aku tambahin sedikit nih terakhir untuk Beli Davi nih. Nah, sebelum kita misalnya nih mau upload di sosial media, kemudian juga dari tahapan yang tadi nih bikin konten kan dari praproduksi, produksi sampai pasca produksi. Nah, dari proses-proses itu sampai kita ke proses upload videonya, ada nggak sih hal yang perlu dihindari atau hal yang bisa dibilang jadi catatan penting lah biar tidak melakukan kesalahan itu pada saat bikin produksi video dengan HP, apa sih yang perlu dihindari? Oke, berarti apa hal yang harus dihindari saat kita produksi video dengan HP gitu ya, Beliadit ya? Berarti kalau hal yang harus dihindari saat produksi dengan HP sih, ini udah aku cobain sampaikan ya tadi ya, di pertanyaan tadi ada beberapa yang aku sampaikan. Jadi sekalian aku rangkum. Yang pertama itu kita kurang cahaya pas syuting. Sempat dijelasin tadi kalau kita butuh nih invest buat lighting gitu. Gak harus mahal kok. Coba dari lighting yang terjangkau di e-commerce, ataupun aku juga pernah DIY dulu kayak pipa gitu, dan kalian bisa bikin kayak gini juga. Ini nih lampu sama apa ini namanya ya gitu. Terus jadi lighting tuh nggak harus mahal, yang penting kita coba dulu maksimalin dari DIY itu juga boleh. Kalau memang mentok nih, misalnya hari ini nggak ada lighting tapi pengen konten gitu ya, coba kita manfaatin sinar matahari itu sabi, pokoknya jangan sampai kurang cahaya, soalnya ini HP ya, biasanya kalau kurang cahaya itu hasilnya itu nggak jernih gitu, nggak tajam gitu. Nah itu dia. Buat yang kedua sih sama yang aku sampaikan tadi, hindari zoom saat syuting. Kita tahu HP itu digital zoom, bukan optical zoom kayak lensa kamera. Jadi kalau di zoom biasanya ketajamannya berkurang. Jadi coba ini hindari. Yang ketiga itu background musik yang kegedean. Nah itu tadi udah aku jelasin ya. Coba volume voice-nya itu lebih gede daripada background musiknya, dan masih jelas lah apa yang kita sampaikan di video itu. Dan 4, suara yang kurang jelas. Kalau misal jarak sumber suara kita atau mulut kita tuh jauh sama HP, usahain tuh pakai mic HP juga nggak apa-apa gitu. Yang penting tuh suara kita itu jelas gitu. Biasanya kalau memang sekalipun jelas, kalau misalnya sumber suara sama recordingnya jauh itu noise gitu teman-teman. Jadi coba kita maksimalin pakai HP mic. Dan mungkin ada yang tanya gitu, Bang, HP-ku cuma satu di rumah gitu, buat rekam video doang, gimana dong buat mic-nya gitu. Kalau di rumah tuh kayaknya pasti ada orang rumah gitu kan. Coba pinjam ke orang tua, saudara, atau kayak aku nih di kos kan. Aku sekarang di kos lagi kuliah, coba pinjam ke teman kos kamar sebelah gitu. Sabi gitu kan. Dan lebih sabi lagi kalau teman-teman mau invest mic kayak mic kondenser kayak gini gitu. Tapi tetap poinnya sih bukan tentang alatnya, tapi tentang kita maksimalin dan manfaatin alat yang udah ada dulu. Jadi di situ kita coba maksimalin, soalnya kalau nunggu lengkap nggak bakal mulai gitu. Iya, I see. Mantap sekali ini Beli Davi ini, oh my god. Teman-teman, jadi semoga
dari penjelasannya Bli Davi ini kita sharing session kan sama Bli Davi, dapat mencerahkan teman-teman nih, jadi buat yang masih ragu atau misalnya masih malu-malu bikin konten dengan handphone, jadi nggak malu lagi, jadi pede lagi bikin kontennya dan berpeluang dapetin endorsan ataupun kerjasama yang lainnya. Oke, jadi setelah kita sharing session nih, kita akan langsung ke bedah video nih. Jadi buat teman-teman yang mau dibedah videonya, tadi kan kita udah buat pengumuman nih di Telegram dan juga di Discord nih. Jadi yang hadir di sini boleh dong teman-teman, kita akan bedah videonya ya. Jadi kita cek dulu nih di Discord-nya Content Academy. Kita lihat untuk kakak-kakak di sini, Kak Iqbal mungkin ada ya di sini. Kak Iqbal, kita sambil cek juga. Kak Putri juga. Oh, belum ada ya. Oke. Nah, ini ada Kak Mariati nih. Mungkin kita langsung bedah aja ya untuk Kak Mariati ya. Jadi kita akan coba lihat nih untuk videonya Kak Mariati. Misalnya kalau misalnya ada dari Bli Davi-nya atau dari teman-teman lain atau juga dari Al dan juga Hendro dan lain-lain. Kalau misalnya ada yang kurang-kurang, kita juga bisa diskusiin bareng biar nanti ke depan hasil videonya jadi lebih bagus. Kita share dulu ya. Oke, ini masih yang Natasha ternyata. Oke, kita search dulu. Belum kelihatan ya. Marianti Maningku. Nah, tips bersih-bersih. Oke, kita coba lihat dulu ya di sini videonya. Kita langsung ke Reels-nya. Oke, kita coba di video paling baru nih. Yang pertama, kamu merasa stres ketika bersih-bersih karena terlalu banyak barang yang menumpuk sehingga kamu nggak tahu lagi mau taruh di mana barang-barang itu. Yang kedua, yaitu kamu susah banget untuk menabung karena setiap gajian kamu selalu membeli barang-barang yang lucu di sosial media. Yang ketiga, kamu udah lupa kalau kamu punya barang itu. Contohnya, ketika kamu lagi bersih-bersih, kamu menemukan gantungan kunci yang lucu yang udah lama kamu beli. 4, kamu merasa bosan dengan barang-barang yang ada di kamar kamu atau dengan dekorasi di kamar kamu sekarang. Dari keempat yang aku udah sebutin tadi, mana nih tanda mana nih yang kamu alamin sekarang ini? Tulis di komen ya. Yang pertama, kamu merasa stres ketika... Nah, kalau misalnya Bli Davi mau langsung nanggapi, boleh banget. Oke. Dari saya dulu berarti ya, Bli ya? Ya, boleh. Nanti kita saling diskusi nih, teman-teman di sini boleh banget ngasih masukan dan lain-lain. Oke, ini kontennya tanda-tanda kamu butuh hidup minimalis gitu kan. Ada 4 tanda tadi ya. Sebenarnya kalau dari audionya sendiri udah cukup jelas sih, udah kayak kedengeran gitu. Cuman nggak ada background musik dan yang sebenarnya nggak apa-apa sih. Yang penting kontennya udah aman gitu. Apa ya yang kurang? Mungkin dari Bli Adi dulu kali ya. Oh ya, oke. Coba. Kalau aku sendiri sih, kalau tadi audio aman ya, udah udah bisa dibilang udah jelas ya kalau misalnya kita tonton kayak gitu. Nah, cuma tadi sih agak fokus dikit di volumenya di backsound-nya. Mungkin memang nggak pakai backsound ya mungkin ya, cuma nggak masalah sih. Jadi kayak referensi orang kan beda-beda gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sih sedikit highlights-nya di visual videonya gitu. Jadi mungkin kalau dari aku sendiri ya, mungkin aku kira ini kayaknya terlalu dekat mungkin dengan kamera gitu. Mungkin bisa dikasih sedikit jarak mundur gitu. Jadi biar istilahnya apa ya nanti biar misalnya Kak Mariati ini kalau bisa seperti ini nih, jarak seperti ini aja gitu. Jadi nanti misalnya kalau mau nulis teks itu enak banget di atas gitu. Jadi nulis di atas. Kalau misalnya tadi ada beberapa teks yang agak di bawah, itu kadang kalau misalnya kita buka di sosial media itu kan karena kita tahu ya Instagram ini kan udah sering gonta-ganti layout gitu. Jadi kalau misalnya pakai layout yang sekarang,
mungkin ada beberapa teks yang nggak kelihatan nih pada saat kita ngelihat gitu, kecuali kalau kita klik kayak gitu. Jadi untuk memaksimalkan biar istilahnya kayak orang tertarik nih mau nonton sampai selesai gitu. Jadi mungkin bisa diatur nanti untuk penempatan tulisannya biar lebih rapi, dan itu tadi sih untuk apa namanya, apa tadi aku bilang ya, untuk Posisi ya beli ya. posisi kakaknya ini. Nah, posisi seperti ini udah bagus sih. Tidak terlalu dekat banget dengan kamera gitu. Jadi mungkin kalau mau dekat banget dengan kamera boleh sesekali untuk beberapa detik. Tapi kalau misalnya cukup lama durasinya mungkin bisa dikurangi sedikit sih. Gitu. Tapi kalau untuk storytelling udah bagus, terus juga lighting-nya udah aman banget sih kalau. Mungkin kalau memang kakaknya mau nambahin yang menarik kayak di belakang, kayak kita nih pakai lampu-lampu warna itu juga boleh banget sih. Oke, bener banget ya kalau dari Beli Adit. Ya aku kepikiran juga komposisinya ya. Jadi coba cari komposisi yang pas, jangan terlalu dekat. Mungkin bener banget sesekali dekat itu untuk memperjelas apa yang kita ucapin. Misalnya kita ngucapin jangan beli ini gitu. Misalnya itu poinnya itu bisa kita deketin gitu untuk memperjelas gitu kan. Tapi tetap aja jangan sampai buat terlalu dekat juga gitu. Biar aman. Nice. Nah, ini kayak tadi nih di bagian awal video ini aku suka banget. Komposisinya bagus banget. Jadi ada kakaknya, kemudian juga kayak background untuk penghias gitu loh, biar nggak. Nah, kayak gini, ini bagus juga nih. Jadi mungkin bisa pakai format kayak gini juga nih untuk posisi layoutnya kakak biar lebih maksimal kayak gitu. Nah, ini udah dibalas nih. Siap Kak Adit dan Bang Davi. Kemarin itu juga kaget kok ke Zoom itu ya, bukan saja. Ternyata kaget ke Zoom, tiba-tiba ke Zoom. Mungkin itu sih. Yang mungkin kayak tadi itu ya Davi ya, apa namanya? Yang dibilang kok pada saat ngedit di CapCut tiba-tiba 99% doang. Itu mungkin bisa bug-nya ke sana mungkin sih. Oh iya, bisa jadi beli. Aman. Nah, itu ada Kak Tri nih. Nah, Kak Tri juga ngasih pendapatnya juga nih. Subtitle di bawahnya size-nya agak dikecilin sih. Karena poin penting banget. Buat poin pentingnya itu bisa diperbesar. Ya, benar banget. Jadi, untuk beberapa poin yang tadi yang di atas ini, tadi untuk headline-nya mungkin kayak ini. Ini mungkin bisa diperbesar juga untuk ukuran size text-nya. Nah, ini terlalu besar. Ini bisa diperkecil dikit biar apa ya, seperti tadi tuh, biar nanti di posisi layout kita tonton videonya itu bisa kelihatan nih dari berbagai jenis, dan tidak terlalu mengganggu untuk videonya kayak gitu. Kalau misalnya terlalu besar kan kadang kok besar banget teksnya, mungkin kita dikira nggak bisa baca dan takutnya gitu kan, kita kan nggak pernah tahu nih audiensnya datang dari mana gitu. Nah, kayak tadi untuk judulnya ini tadi ada yang nomor 4 itu kurang apa ya, aku bisa bilang ya, kurang ditebelin sedikit sih fontnya gitu. Jadi biar kayak penekanan, ini loh judulnya, ini loh yang mau dibilang gitu. Untuk tambahannya ini bagus nih, udah tambah foto gini penunjang, jadi biar orang juga nggak bosan nontonnya sampai selesai gitu. Ya, benar banget. Nah, untuk ukuran pasnya berapa? Kalau aku sendiri itu pakai ukuran berapa ya, bisa dibilang ya. Sebentar, aku coba buka juga. Bentar, kita coba buka CapCut juga. Ya, coba lihat dulu deh. Jadi kita coba sambil ngecek juga, karena aku juga kebetulan baru habis ngedit juga nih untuk konten. Oke, kita coba tambah teks. Kalau di sini aku ya, ini agak lama juga nih, ternyata CapCut-nya buka. Oke, style. Kalau aku di sini pakai size 15 kali itu. Ya, 15 di sini. 13-15% kalau aku di sini. Kelihatan nggak sih? Nggak kelihatan lampunya gini. Di sini aku pakai sekitar 13-15% gitu. Jadi biar tidak terlalu besar, tapi tidak terlalu kecil juga. Jadi untuk ukuran layar di handphone juga bisa, gitu. Bisa dibaca. Nah, ini dari Kak Putri nih. Kak Mariati ini anti mainstream banget niche-nya. Iya, bener banget. Bener-bener kayak, wah, baru banget nih ada niche kayak gini. Seru juga. Ada niche kayak
beberes rumah gitu, seru banget sih. Ini kalau aku sendiri ya, mungkin fokus utamanya kayak ibu-ibu ya, kayak ibu-ibu Mahmud atau teman-teman. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk niche lain itu juga bisa masuk. Kayak misalnya bapak rumah tangga, atau misalnya anak-anak muda yang kayak kita Anak misalnya kosan, ya anak kosan. anak kosan kan kita juga perlu edukasi kayak gini juga sih, bagus. Iya, bener banget. Apalagi cowok kayak saya nih, kayak kamar berantakan gitu kan. Saya juga. Ya gitu sih. Ini kalau menurut aku itu sih tinggal diperbaiki di layout tulisannya sama layout tadi yang mungkin karena tadi error itu ya, kayaknya error di CapCut nih. Mungkin bisa pakai format yang ini aja, yang kayak di Reels yang ini, biar lebih rapi gitu. Dan selebihnya Ada ini masukan lagi dari saya oh ya, boleh. Oke, kalau buat ini ya, buat cover ya, buat thumbnail ya. Oh ya, boleh. Coba tentuin dari Kak Maria ya. Kak Marianti, coba tentuin ini sih, color palette-nya sih, biar orang tuh kenal gitu. Jadi kalau misalnya kreatif sendiri kan ungu, kuning, pink gitu kan. Jadi biar orang tahu, oh Kak Marianti itu, oh yang ini ya, yang misalnya yang kuning itu ya gitu kan. Jadi itu sebenarnya hal kecil sih, sebenarnya hal kecil, tapi bisa bikin bangun brandnya kita gitu. Benar. Boleh banget nih, idenya bagus banget. Sabi sih nggak. Monggo lanjut. Ya, katanya ini masih nyari jati diri. Oh iya, nggak apa-apa Kak. Soalnya memang learning by doing aja lah. Pasti oh ya cocoknya gini, pasti nanti ketemunya pas sudah kita mulai gitu, daripada kita nggak mulai gitu kan ya. Iya, benar banget sih. Nah, aku juga sedikit sharing juga sih. Dulu aku pertamanya itu pakai warna abu, terus juga putih dan biru muda gitu kan. Nah, iya, tapi sering berjalannya waktu kayak kurang seret gitu. Jadi akhirnya warna birunya ini sedikit berkurang sekarang, dan sekarang cenderung ke warna ini pink keunguan gitu. Jadi kayak sama juga ya sama Davi ya. Oke. Jadi pink keunguan ini ternyata lebih cocok untuk format kontenku gitu. Jadi kayak kemarin aku udah ngetes beberapa warna gitu. Jadi warna biru, hijau, kuning, terus juga sempat pakai warna emas kayak gitu, dan ternyata warna ini yang paling cocok gitu, warna pinknya ini gitu, pink keunguan ini gitu. Jadi aku coba pakai warna pink keunguan, dan iya jadi ciri khas sendiri gitu. Dan selama apa ya aku bisa bilang ya, kalau misalnya memang mau cari jati diri yang selain dari visualnya, boleh banget misalnya kakak punya ciri khas, misalnya nih kita bukan menyinggung sara atau apapun ini ya. Kalau misalnya logat orang-orang itu kan pasti beda-beda kan, misalnya dari daerah Bali, daerah Jawa, atau apa, itu juga mungkin bisa diangkat gitu. Jadi biar menarik nih, bisa dikenal, oh kakak yang ini nih gitu, oh yang orang dari Bali nih, oh orang dari ini nih gitu, seru jadinya gitu. Jadi kayak orang tahu, oh ini kakaknya dari daerah ini gitu. Jadi kayak apa ya, bisa dibilang kayak memperkenalkan daerahnya teman-teman gitu. Sabi banget. Nah itu kakaknya, kalau warna putih coklat gimana ya, 2 konten terbaru putih coklat, video dan karusel. Oke, balik ke post dulu. Putih coklat. Nah, putih coklat gini ya. Sabi. Oke, untuk combine-nya bagus sih yang ini. Ini mungkin bisa coba aja dipraktekin dulu ininya. Iya. Ini bagus sih. Iya. Ini kan baru 2 nih. Mungkin coba berapa video lagi buat gitu. Nanti kan kita bisa ngeliat nih, oh kayaknya kakaknya lebih suka juga nih dengan warna ini. Karena kan kalau baru 2 warna kan kita belum bisa tahu nih audiensnya nanti kayak gimana, suka atau enggak gitu. Tapi kalau dari pendapat kita sih, ini warnanya udah oke sih, yang 2 yang terakhir ini. Nanya ini Katri ini Katri Besti ya? Bukan, beda. Oh bukan. Enggak. Ini Katri apa yang nih? Katri ini Katri Besti ya? Aku kira Mariatinya. Ya, Katri yang di sini Besti. Ya, nolak. Besti kok, Besti. Tes. Halo. Aman. Ya, okay. Katri Besti ternyata. Iya, ini contohnya kayak gini Kak. Jadi Katri Besti ini kan kayak biru gitu kan. Jadi benar-benar konsisten gitu ininya apa? Oh iya, let's go. Ya aku sering lihat itu.
Iya, Ya, iya gitu. benar-benar. Ini bisa nih. Jadi ciri khas lah gitu. Let's go. Iya, Langsung benar. promosi dong. Yoi. Nah, ini dari Kak Mariat ini semoga bisa membantu ya. Jadi sebenarnya udah bagus nih kontennya, tinggal diperbaiki beberapa aja nih biar lebih maksimal gitu sih. Iya. Oke, kita lanjut ya. Jadi sekarang kita lihat dulu nih di chat. Sebentar, kita lihat di chat dulu. Kak Aimar masih ada? Masih standby? Mungkin kita bisa bedah Kak Aimarnya sekarang, atau mungkin yang lain di sini. Kak Aimar, terus Kak Iqbal. Kak Iqbal adakah? Kak Iqbal? Kak Sayadi, atau Kak Adi? Kak Adi apakah ada? Entar di screen juga ada Kak Putri nih, Kak Putri Mulyani. Nah, mungkin Kak Putri karena ini, Kak Tri juga mau dibedah, Bilal. Oh, boleh banget. Oke, boleh banget. Oke, mungkin Kak Putri dulu ya, Kak Putri Mulia dulu ya. Kak Putri masih on? Mungkin kita bisa bedah akunnya Kak Putri ya. Boleh dikirim dulu nih untuk username-nya nih. Jadi sambil nunggu teman-teman lain juga ya. Nah, di sini nanti Tri sama Bila juga kita akan bedah. Oke, Kak Putri mungkin bisa ditulis dulu nih untuk username-nya nih. Deg-degan, aku deg-degan. Enggak kok, kita santai aja. Kita kan bisa dibilang kita sharing, diskusi juga nih biar nanti hasil videonya Kakak juga jadi lebih bagus gitu sih. Oke, kita sambil nunggu Kak Putri untuk nulis nih. Ya, aku juga deg-degan. Oh, kok semua pada deg-degan. Davi, kok semua katanya deg-degan. Enggak kok, santai aja. Kita kan juga sama-sama belajar. Iya, sama-sama belajar. Kita kan istilahnya apa ya? Kita kan nggak mungkin bikin konten itu sempurna kan. Pasti ada sana sininya, pasti ada kurang-kurangnya juga. Kita juga, ya kita kan kayak gini juga sambil belajar. Oh, kita juga nanti tahu. Oh, kita juga pernah gini nih. Gitu. Nanti bisa diperbaiki. Gitu. Oke, sekarang Kak Putri. Putri Mulia. Loh, kok nggak mau ngetik? Oh, bentar. Kayaknya Bluetooth-nya... Oke, udah. Oke, Kak Putri Mulia. Nah, kita coba cek nih. Wah, udah 20.000 nih, mantap nih. 20.000 followers. Kita lihat reels-nya, anjay. Aku langsung takjub sama warna ungunya, sumpah suka banget. Aku mungkin boleh tanya nih sama Kak Putri nih. Ini ungu pastel ya? Aku suka banget ungu pastelnya, serius. Asik sih. Kalau kita lihat nih asik-asik nih. Empowering Mama Planner. Wah. Peri-perinya Pantene 2000. Oh, pantes. Davi gimana nih? Untuk warnanya nih, aku langsung, gila suka banget warnanya nih. Dari aku sendiri ya beli buat Kak Putri, ini warnanya asik banget sih, dan buat bentukannya sendiri, judulnya kan jelas banget nih. Jelas banget, kayak orang tuh mau lihat tuh kayak kalau judulnya menarik tuh langsung pasti klik gitu kan ya. Asik. Udah konsisten banget, ungu pastel gini, lucu. Iya, aku asik banget nge-scroll nih. Nah, ini kan di bawah kan ada something kuning-kuningnya nih. Nah, sekarang ini dari bawah atas ini udah totally ungu nih. Bagus banget nih. Oke, kita mungkin coba buka satu konten ya yang terbaru aja nih. Kita coba yang terbaru. Ini kalau mau banget sih ngerjainnya. Itu kan jadi nunggu lagi nih. Ya ampun, ini lagi nggak sesuai aturan. Kenapa sih nggak nurutin aja aturan dari brandnya begitu? Coba nih tanya sama Marina. Harusnya jadi influencer itu punya attitude yang kayak apa sih? Biar nggak ngeselin kayak gini. Coba tanya.
Halo teman-teman influencer semua, apa kabar? Terima kasih untuk Kak Putri Anahata yang telah mempersilahkan aku untuk kasih pesan-pesan kepada teman-teman influencer semua. Ini aku mau kasih pesan-pesan tentang attitude kerjasama bersama brand. Yang pertama yaitu profesional. Artinya di sini ketika kita menerima job dari brand atau mendaftarkan diri untuk ikut jobnya tersebut, artinya kita sudah menerima segala konsekuensi yang berlaku. Yang kedua itu harus tepat waktu, di mana teman-teman saat mengerjakan tugas dari brand, jangan sampai teman-teman menghilang ataupun sampai dipanggil-panggil, dicari-cari. Pokoknya jangan lari dari tanggung jawab ya. Ketiga, cepat dan cerdas. Jadi ketika kita diberikan show oleh brand, diharapkan si influencer tersebut cakap atau cerdas dalam membaca show, jangan sampai lelet ataupun kudet ataupun sampai pusing, nggak paham kayak gitu. Kalau bisa sih cakap dalam bertanya ya, tapi jangan sering-sering juga bertanya. Yang keempat adalah sabar dalam menunggu pembayaran fee. Biasanya di dalam dunia influencer, antar kerjasama brand dan influencer itu ada tanda tangan kontrak di atas persetujuan dan persyaratan yang berlaku. Nah, di dalam tanda tangan kontrak tersebut dijelaskan bahwa pembayaran fee itu biasanya 30 hari paling cepat dan paling lambat biasanya 60-90 hari. Jadi sabar ya. Dan yang terakhir adalah untuk teman-teman influencer semua, latih 4 poin yang tadi aku jelasin di atas, bahwa selain fit bagus, nilai IR bagus, 4 poin yang tadi aku jelaskan itu menjadi salah satu penilaian brand untuk pakai jasa kamu lagi. Good luck untuk teman-teman influencer semua. Let's go to the moon together. See you. Oh, endingnya. Ini kalau mau bahas. I see. Ya nggak apa-apa Kak, santai aja. Nah, kalau collab kan kita kan nggak tahu ya kalau masalah collab. Kalau kan setiap orang itu kan pasti punya preferensi yang beda-beda. Nah, kalau misalnya Angel. Nggak tahu, ingatku Angel. Sorry, aku mute dulu ya Kak ya. Oke, kalau misalnya di bagian kakaknya nih, kita ambil di bagian Kak Putrinya, udah oke banget, serius. Cuma ada sedikit perbaikan dikit aja sih kalau dari aku. Untuk fontnya sih, mungkin bisa ditebelin sedikit aja gitu. Jadi karena agak apa ya, aku bisa dibilang ya, agak tenggelam gitu sama warna ungu di bagiannya kakak, di apa namanya, di jilbab ya namanya, aku juga lupa. Nah, itu aja sih. Jadi ditebelin aja sedikit gitu biar kontras tulisannya, orang bisa baca, oh ini loh maksudnya kakak bilang nih. Tapi untuk lighting, terus storytelling, terus pembawaannya kakaknya udah oke banget sih, serius. Nah, kalau misalnya collab kan itu nggak masalah ya. Jadi kalau misalnya aku bicara di collab-nya, ya memang sedikit mengganggu di audionya aja sih. Cuma ya bisa diperbaiki di audionya nanti. Bisa nanti rekam suaranya di tempat yang lebih sepi, atau misalnya pakai aplikasi Dolby On kayak gitu sih. Mungkin ada yang mau ditambahin nih sama Kak Davi nih? Oke. Atau teman-teman lain juga bisa menanggapi juga boleh banget. Oke, suaraku jelas nggak, Bli? Aman. Kalau buat Kak Putri ya, aku coba fokus ke videonya Kak Putri, bukan collab-annya. Itu udah oke banget sih, kayak dari suaranya oke, lightingnya oke, terus juga bridging-nya, pembawaannya juga oke banget gitu. Dan apa ya, kayaknya gak ada yang kurang sih, memang coba terus konsisten aja sih itu pesannya. Iya, benar-benar. Nah, itu tadi ditanggapi juga nih sama Kak Trinya nih, untuk sama seperti aku tadi, untuk tulisan-tulisannya mungkin bisa ditebelin fontnya sedikit, di highlight gitu, jadi biar tahu nih poin-poin pentingnya seperti apa gitu. Nah, kalau misalnya nih, ini kan kalau collab kan kita nggak tahu nih untuk versi pembawaannya kayak gimana. Nah, kalau misalnya untuk solo, kalau misalnya kakak pembawa sendiri, itu Kak Tri juga udah ngasih saran nih, bisa dikasih footage juga nih biar memperjelas videonya maksudnya kayak gimana nih gitu, biar orang tuh ada bayangannya gitu. Atau mungkin kita coba pakai video sendiri ya, kita sambil play nih. Nah ya, wah ini collab juga. Bentar. Wah, semua collab ya. Kita coba cari yang nih. Oh, ini untuk nunjukin setup-nya. Oh, bagus. Oh, ternyata behind the scene ininya. Oh, gila sih. Oke, oh di slot. Bagus. Gila.
Jadi kayak apa ya bisa dibilangnya? Tanpa harus ngomong, orang jadi ngerti maksudnya kakak ini bikin apa sih sebenarnya. Ini juga bagus. Yang baris 2, nasib punya bocah. Yang baris 2. Oh, baris 2 ini ya. Oke, kita coba. Nah, ini solo nih. This is okay, but what if I went like this? This is okay, but Tanpa harus banyak ngomong, tapi orang nanti ngerti tujuannya apa. Bagus. aku suka kali storytelling ini. Asik sih, sumpah asik. Kita coba lihat yang lain lagi. Mungkin ini biar cukup panjang ya. I see you looking at my PIC. I know. 그게 땡겨 좀 더 땡겨 봐봐 기똥차지. Hey. Zoom in. I see. Nah, itu juga bagus pakai apa? Transisi itu, atau kalau misalnya kakaknya mau seperti tadi Kak Tri bilang, tambahin footage-nya. Jadi kayak, oh ini loh memperjelas. Misalnya yang di bagian 2 tadi kan ada knowledge nih. Oh, knowledge itu mungkin kakak bisa kasih visualnya kayak buku, atau misalnya orang lagi belajar, itu juga bisa. Tapi kalau untuk visual storytelling, aman sih ya. Ya beli aman banget sih buat Kak Putri. Buat kakaknya nih, aku suka banget warna ungunya, serius. Warna ungunya bukan warna ungu kita beli yang mencolok. Beli. Iya, warna ini. Pastel ya. Iya, tadi udah dikasih kodenya. Very Perry namanya. Asik sih. Nah, ini Kak Aymar nih. Sering-sering collab dong sama Davi, mau belajar banyak. Kayaknya kontennya seru nih di Sekreatif. Weh, siap. Gaskun, ya kali tidak. Amin, sun. 6667 AB. Waduh. Oh, kode ininya beli, kode warnanya nggak sih? Iya. Waduh, dikasih kode warnanya. Gak apa-apa, nanti ini warnanya kakak gitu. Jadi kayak ciri khasnya kakak warna ungu ini. Mungkin nanti orang bisa ya jangan ditiru banget lah, ini kakaknya udah bagus. Maksudnya jangan diduplikat gitu loh, jangan apa ya bisa dibilang. Ya kita bikin versi sendiri lah. Ini udah bagus banget sih untuk kakak. Oke, so kita lanjut nih teman-teman. Dari Kak Putri, semoga kalau dari aku itu aja sih, dari tambahan apa namanya footage sama fontnya mungkin bisa sedikit ditebelin sih. Ya kita lanjut ya. Nah sekarang kita mau ke, tadi kan kita udah bilang nih Kak Tri sama Bilal. Oke, kita mungkin bisa ke Kak Tri dulu. Kak Tri, ada Kak Tri kah? Besti. Besti. Ada beli. Oke, siap. Nah, udah yang mau dibedah nih. Tri. Let's go. Let's go. Sampai hafal loh. Yuk gini. Oke, kalau aku sendiri sih Kak Tri ini kalau aku biasa kenal itu warna biru. Biasanya kalau aku lihat Kak Tri itu pasti biru gitu. Karena dari fotonya, terus juga konten videonya. Dan aku suka banget kemarin itu benar-benar salah fokus warna biru ini. Soalnya warna birunya ini lebih stand out gitu, lebih apa ya? Suka sih aku gitu. Coba kita lihat yuk, kita tonton. Jadi konten kreator cuma belajar dari YouTube atau Instagram doang? Emang bisa? Jawabannya bisa aja dong, tapi informasi di sana kan nggak terstruktur. Terus juga kalau misalnya kita ada kesulitan, ada informasi yang kurang jelas, kita nggak bisa langsung nanya dan langsung dijawab sama si kreatornya. Harus nunggu dulu kan? Nah, maka dari itu Bang Ogut udah bikinin kelas Instagram Hack buat kamu yang pengen konten sampai bisa cuan dari sosmed. Nah, selain kelasnya yang lifetime atau bisa diakses seumur hidup, ada juga live Zoom yang diadakan secara rutin tiap minggunya. Dan gokilnya lagi, ada sistem leveling di Discord-nya Konten Academy yang baru aja launching baru-baru ini. Nah, di sana kalau misalnya kita udah mencapai level 99, kita bisa berkesempatan buat collab bareng Bang Ogut mudah cuma sekali. Dan di level 200, kita bisa dibedah akunnya secara private sama Bang Ogut mudah cuma sekali. Gimana? Gokil banget bukan? So, kalau kamu tertarik, langsung aja klik link yang ada di bio sekarang. Oke, let's go! Let's go. So, kalau aku sendiri sih,
udah apa ya bisa bilang asik banget sih untuk kontennya. Cuma mungkin aku ya nggak tahu ya kalau dari aku sendiri sih mungkin bisa kasih saran. Mungkin untuk judul atau yang highlights itu mungkin bisa ditaruh di atas karena kan di atas bisa dibilang spotnya rada kosong nih gitu loh. Jadi kayak belum terlalu banyak dimanfaatkan di spot di bagian atas gitu. Jadi mungkin bisa selang-seling lah bisa di atas, di bawah gitu. Jadi biar variatif aja sih gitu. Cuma kalau dari aku sih storytelling, visual, audio udah oke sih. Apalagi let's go-nya sih. Let's go. Ya, mungkin Davi ada mau nanggapi. Oke, kalau dari aku sih nggak ada kurangnya soalnya memang apa ya sama kontennya Katri ini suka banget aku kayak storytellingnya apalagi kayak seru banget lihat Katri storytelling ngomong gitu kan kayak ngalur gitu kan asik banget sih memang. Nggak ada selain yang dikoreksi beli Adit tadi bisa dikasih di atas kan di atas kosong tuh itu benar-benar bisa ditaruh di situ. Taruh di atas dikit udah. Iya, lainnya nggak ada. Udah. Tinggal Siap. konsistennya aja. Ya tinggal konsistennya aja nih. Ini udah oke sih, tinggal lanjutin aja. Oke lanjut ya. Di sini tadi kayaknya ada Kak Bilal sama Kak Aimar. Nanti Kak Aimar terakhir deh kita bedah deh. Gitu. Jadi sekarang kita langsung ke Bilal. Siap, thank you beli Adit, Bang Davi, siap sama Katri. Let's go. Bilal udah ada di sini? Bilal. Apakah ada Bilal? Nah, kita antara Bilal atau udah ada. Oke, kita langsung bedah nih di Bilal. Oh, nggak terasa ya. Kita saling gini nih, kita coba cek. Bilal the Barista. Oke, ini akunnya Bilal the Barista ngomongin tentang minuman kekinian. Oke. Nah, kita lihat nih. Kita fokus ke reelsnya karena kita kan ngebahas tentang video nih, bedah video. Oke. Nah, dari ini Oke, untuk covernya sih udah oke ya, udah mantap. Nah, kita coba putar satu video nih. Kita ke video terbaru deh, biar enak nih. Cara bikin avocado tanpa mesin espresso. Yuk, kita langsung bikin aja. Pertama-tama untuk kopi yang dibutuhkan adalah ini kopi instan. Terus bisa kita gunting dan kita tuang ke dalam gelas. Kalau udah, bisa kita tambahin air sekitar 30 ml. Kita aduk sampai ngerata supaya kopinya merata sama air. Nah, ini beginilah kopinya kalau udah jadi teman-teman. Habis itu kita pakai es krim cup apa aja. Yang penting judulnya es krim cup teman-teman. Habis itu kita bisa pindahin si es krimnya ke dalam wadah atau gelas teman-teman. Habis itu baru deh kita bisa tuang si ekstra kopi atau si espresso. Habis itu kita bisa langsung nikmatin si avocado ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kopinya berasa, manisnya berasa, es krimnya berasa. Toh, follow aku untuk tips dan resep minuman lainnya. Kira-kira aku besok bikin minuman apa lagi ya? Tulis di komen. Cara bikin avocado tanpa mesin espresso. I see. Mantap. Nah, mungkin ini sih yang tadi dibilang sama Bilal ya, soal tadi mau bikin video, udah lighting proper, tapi kok masih rada burem ya, atau masih rada banyak noise-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau aku sendiri sih langsung spotlight-nya itu di bagian belakang. Nah, itu bagian belakang kalau nggak salah itu tirai transparan ya. Nah, kalau misalnya itu transparan, mungkin kayaknya itu sih yang bikin ngeganggu, jadi kayak rada-rada noise, dan mungkin di depannya itu, di depan si objeknya Kak Bilal di sini, di depan tempat ngerekamnya itu, mungkin ada juga sumber cahaya lain, misalnya nih kayak ventilasi atas, kan kita tahu kan kalau jendela itu kan pasti ada ventilasi atasnya. Nah mungkin itu juga cukup kuat cahayanya, jadi kayak rada ngeganggu gitu, jadi kayak ada rada-rada noise untuk di beberapa titik kayak gitu sih. Mungkin bisa ditutupin dulu untuk bagian itu biar enggak biar enggak terlalu noise lah itu untuk videonya gitu. Nah, terus untuk kita lihat dulu. Oke, mungkin aku juga 2 poin ya. Jadi yang pertama itu tadi, terus yang kedua, kalau aku sih agak rada bosan juga ya untuk nontonnya. Jadi karena nggak ada kayak bisa dibilang ya,
kayak gerakan gitu loh. Jadi kayak misalnya nih lagi bawa gelas kayak gitu. B-roll gitu ya beli ya. B-roll Ya, gitu. satu B-roll, benar. Itu satu B-roll. Terus yang kedua mungkin ya kayak tadi itu kan tadi ada zoom-nya tuh. Itu masih sedikit tuh. Mungkin bisa ditambahin zoom-nya gitu. Jadi kayak angle lain gitu itu sabi juga sih beli. ya, angle lain juga bisa gitu. Jadi kayak kalau misalnya cuma punya satu HP aja, mungkin nanti bisa bikin angle di sini dulu semua. Nanti setelah itu baru sampingnya bikin lagi, baru sampingnya bikin lagi gitu. Jadi kayak mungkin agak sedikit repot sih, tapi hasilnya bisa jadi lebih maksimal sih dengan cara itu. Jadi, mungkin ada yang mau ditambahin dulu sama Bidavinya? Oke, masalah lighting ya, menurut jadi pengen es krim pakai kopi. Menurutku masalah lighting sih apa ya? Ya bagus-bagus aja sih. Apa kayak noise-nya itu ya bukan noise yang mengganggu gitu kan ya, masih bisa dinikmatin gitu. Mungkin tambahannya ya memang monoton karena memang stay di situ aja. Mungkin seperti kata yang dibeli Adit, kasih B-roll asik sih, apalagi ini kan bikin kayak kopi gitu, kasih B-roll yang close up ke kopinya itu asik banget sih gitu. Oh tadi baru dibalas nih sama Bilal. Iya, transparan. Ya, nah itu mungkin juga sih satu catatan poinnya. Karena aku juga pernah ngalamin di situasinya Bilal juga nih, jadi bikin video yang kayak rada apa di belakangnya kayak gitu. Jadi aku akalinnya akhirnya aku ganti dengan tirai ini. Jadi kayak tirai blackout gitu. Jadi dia nyerap cahaya. Jadi benar-benar nggak ada cahaya yang bisa masuk kalau kita tutup gitu. Itu kalau dari aku menolong banget sih. Jadi biar lebih bagus untuk videonya gitu. As long kayak misalnya kayak sekarang ini kan aku dimatiin nih lampu di atas kan. Jadi cuma ngandelin ring light sama lampu yang di belakang ini. Jadi masih bisa ketolong juga gitu. Walaupun memang ini agak masih kelihatan garis-garis sedikit sih gitu. Jadi mungkin bisa dicoba itu sih. Tapi untuk apa namanya storytelling terus juga asik ya beli ya. Ya, pembawanya asik sih terus. Aman. Tinggal dilanjutin aja sih. Sama subtitle juga aman banget sih itu. Font juga aman, warna juga aman. Iya. Tinggal tinggal itu aja, nanti tinggal nyari titik nemu, oh biar enak nih cahaya ditaruh di sini gitu, sama untuk nambah B-roll-nya itu aja sih. Oke, gimana Bilal aman? Nah ini Kak Putri pengen es krim pakai kopi. Ya sebentar setelah selesai kita beli yuk. Oke, bisa dibikin di rumah sih, promosi ini. Oke, terakhir ya sekarang sebelum kita close. Kak Aymar ada? Kita mungkin bisa langsung bedah Kak Aymar nih. Kita coba notice dulu Kak Aymarnya sebelum kita close. Minta GoFoodin. Oh, tuh itu minta di GoFoodin. Nah, Bilal, tolong dikondisikan ada yang minta es krim kopi. Sama saya juga nih alamatnya di bawah ya. Alamat saya juga masih ingat kan? Boleh sekarang. Oh, Tulisin aja Katri, GoFood kan beli. Iya. Oke, Kak Aymar udah ada kah? Belum ya? Belum ada Kak Aymar. Oke, mungkin kita coba lihat dulu nih di kolom Discord apakah siapa tahu ada yang udah ngirim nih di Discord. Kita cek lagi. Kak Zayadi mungkin ada atau Kak Adi. Nah, ini ada Kak Samsul juga, ada Kak Adi. Mungkin kalau mau dibedah monggo. Langsung bisa kirim ID-nya nanti kita langsung bedah nih. Jadi sambil nunggu gini. Oke, belum ada balasan. Nah, mungkin karena belum ada yang mengirim lagi, jadi mungkin kita cukupkan ya, jadi beli ya, kita cukupkan dulu ya untuk bedahnya nih. Jadi udah berapa akun yang kita bedah, jadi mudah-mudahan dari bedah ini teman-teman bisa memperbaiki dan hasilnya jadi lebih oke dan lebih gede lagi. Amin. Oke, kita stop share dulu. Aduh, akhirnya nih. So, gimana nih untuk live hari ini? Semoga dari live hari ini bisa memberikan insight baru, kemudian juga bermanfaat buat teman-teman, dan
bisa jadi lebih semangat lagi untuk bikin konten walaupun menggunakan handphone. Oke, terakhir nih sebelum kita closing mungkin ternyata kita lewat ya. Rencana kita 1,5 jam. Jadi hampir 2 jam ternyata beli. Terlalu asik gitu ya. Asik. Nah, nih dari Bismillah diundang lagi. Mantap, nggak nyesel ikut. Thank you sayang-sayangnya. Mudah-mudahan bisa sering lagi. Siap, amin. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman ya untuk antusiasnya. Jadi kita akan usahakan ini untuk terus akan live lagi. Walaupun memang kemarin kan kita live-nya gabungan nih. Dan ke depan kita bakal live individual kayak gini lagi biar lebih seru dan lebih intens nih untuk pembahasannya sama teman-teman. Oke, terakhir nih sebelum kita closing, Bli Davi mungkin bisa kasih closing statement dulu atau mungkin penyemangat buat teman-teman di sini. Oke, closing statement ya. Kita sempat bahas tadi kebanyakan tentang alat gitu kan ya. Menurutku alat itu penting, tapi lebih penting kalau kita memaksimalkan dan mulai dari alat yang ada. Belajar terus di mana aja, dapetin insight baru kayak gini, dapetin insight baru di live gitu kan misalnya, dan kasih konten yang bermanfaat buat orang-orang. Kalau kata Bli Adit, langsung dicoba gitu. I see. So, terima kasih banyak Bli Davi sudah datang nih untuk meramaikan live Mobile Program Mastery. Terima kasih juga, sukses selalu untuk project di Sekreatif dan juga seproject. Amin. Terima kasih Bli Adit udah ngundang saya juga, terus terima kasih juga buat kakak-kakak, teman-teman juga. Semoga bermanfaat ya. Yang salah-salah mungkin tadi ada hilaf gitu, mohon dimaafkan. Ya. Oke, siap. So, terakhir buat teman-teman yang tertarik banget nih untuk kepoin dari akunnya Sekreatif, bisa banget langsung follow akunnya Sekreatif, atau kalau misalnya mau lihat production house-nya bisa langsung follow @seprojects. Nah, itu udah ditulis tuh dari @sekreatif. Jadi Sekreatif juga ngasih informasi bermanfaat buat teman-teman yang mau videografi ataupun fotografi, langsung cek di sana aja. Yes. So, akhir kata aku mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah hadir di sini, kemudian juga para host dan teman-teman serta bintang tamu kita nih di sini. Semoga yang kita udah sampaikan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Nah, kalau di konten akademi itu biasanya ada satu tagline khusus nih. Jadi sebelum closing, jadi untuk teman-teman tetap semangat, tetap berjuang dan tetap bikin konten karena siapa tahu kesuksesan kamu tinggal satu konten lagi. Oke. Tim Konten Akademi pamit, sampai ketemu lagi di live Mobile Program Mastery selanjutnya. Bye-bye. Bye.